Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat dealers, berjumpa lagi bersama saya Galih Prayogo di channel Berkah Nusantara Senapan, pusat senapan angin berkualitas dan bergaransi pastinya. Bagaimana kabar teman-teman? Semoga teman-teman senantiasa diberikan kesehatan dan selalu dilancarkan untuk rezekinya. Amin ya robbal alamin. Oke teman-teman, kali ini kita akan membahas salah satu unit impor yang untuk peminatnya akhir-akhir ini tuh sangat ramai teman-teman. Nah, untuk senapan ini itu dengan harga terjangkau, memberikan kualitas yang baik, dan pastinya untuk senapan impor ini itu sudah full CNC teman-teman. Oke, di depan saya ini ada senapan Greyhound T-Rex yang modelnya klasik teman-teman. Untuk senapan Greyhound T-Rex itu ada dua jenis popor teman-teman. Ada yang popornya model bullpup dan ada yang popornya model klasik yang ada di depan saya ini. Oke, kita langsung saja bahas spek dari senapan impor ini. Apakah dengan harga segitu senapan ini worth it untuk kalian beli, dan apakah senapan ini untuk akurasinya dan juga build-nya itu atau produknya ini sangat worth it juga untuk kalian beli. Dan pastinya kita akan tes untuk akurasinya, apakah senapan ini benar yang diklaim dengan pabriknya. Untuk akurasinya sudah sangat bagus, kita akan tes dan kita akan pastikan senapan ini itu layak untuk kalian beli teman-teman. Oke, langsung saja kita bahas spek dari senapan PCP Greyhound T-Rex model klasik ini teman-teman. Tapi sebelum itu videonya, buat teman-teman yang belum subscribe, di subscribe dulu channel ini agar teman-teman tidak ketinggalan dengan video saya selanjutnya dan promo menarik dari saya di video saya selanjutnya. Oke, langsung saja kita bahas senapan Greyhound T-Rex klasik ini teman-teman. Let's go. Oke teman-teman, seperti biasa kita mulai pada bagian laras. Untuk larasnya ini itu ada yang unik teman-teman. Nah, untuk larasnya ini bisa kalian sendiri, ada dua laras. Yang satunya bawaan dari pabriknya itu seperti ini, yang terpasang itu seperti ini teman-teman. Nah, ini itu cuma laras biasa dengan balutan apa ya namanya ya, serombong teman-teman. Nah, untuk yang satunya atau yang cadangannya itu modelnya seperti ini teman-teman. Nah, ini itu sudah include dengan peredam di dalamnya teman-teman, yang pastinya lebih senyap dibandingkan laras yang bawaannya seperti ini teman-teman. Nah, untuk cara pemasangannya cukup mudah teman-teman. Nanti kita berikan tutorial. Jika kalian membeli senapannya satu ini, kita akan kasih tutorial cara mengganti larasnya juga teman-teman. Yang pastinya cara mengganti larasnya ini lebih atau cukup mudah teman-teman. Oke, kita lanjut. Untuk panjang larasnya ini itu ada di 48 cm. Untuk diameternya itu ada di 12 mm, dan untuk alurnya pastinya sudah berjumlah 12 ulir teman-teman. Nah, untuk laras dari senapan ini itu pastinya bahannya sudah baik, dan pastinya untuk akurasinya tidak usah diragukan lagi karena senapan ini itu sudah full CNC atau sudah full pembuatan dengan mesin teman-teman. Tinggal kalian cari mimis yang cocok untuk karakter dari larasnya itu sendiri teman-teman. Nah, oke, untuk senapan ini jika teman-teman memasangkan yang seperti ini atau yang teman-teman tidak memasangkan yang ini, teman-teman jika ingin lebih senyap lagi, teman-teman bisa menambahkan peredam di bagian sini teman-teman. Tinggal kalian buka seperti ini. Ini ada drat peredamnya juga teman-teman. Jika teman-teman tidak memakai laras yang sudah include dengan peredamnya teman-teman. Nah, di bagian sini teman-teman ya, tinggal kalian buka seperti ini. Ini ada dratnya teman-teman. Nah, untuk pembelian juga kita memberikan bonus peredam. Jika teman-teman tidak ingin ribet mencari atau membeli lagi senapan, membeli lagi peredam, teman-teman sudah mendapatkan bonus peredam dari toko kita teman-teman. Oke, kita lanjut teman-teman di bagian tabung. Untuk tabungnya ini bahannya dari dural. Meskipun senapan ini bahannya dari dural, karena senapan ini sudah senapan import dan sudah full CNC, pastinya untuk pengerjaannya ini sudah baik dan pastinya sudah sangat rapi teman-teman. Tidak ada kecacatan atau tidak ada kecacatan fisik teman-teman. Oke,
Lanjut untuk OD tabungnya ini ada di 32 mm, dan untuk kapasitas anginnya ini ada di 230 cc teman-teman. Nah, kelebihan dari tabung pada senapan ini itu sudah ada regulator tanamnya teman-teman. Nah, yang pastinya membuat FPS dari senapan ini itu jauh lebih stabil dibandingkan dengan tabung pada senapan yang tidak ada regulator tanamnya teman-teman. Oke, untuk sistem pengisian anginnya ini menggunakan quick fill seperti ini teman-teman. Nah, bisa kalian lepas pasang untuk kuplernya teman-teman. Dan untuk manometer pada senapan ini itu terletak pada bagian depan senapan seperti ini teman-teman, yang biasanya itu ada pada Predator kalau untuk manometer depannya seperti ini teman-teman. Oke, lalu untuk chamber, nah untuk chambernya di sini bahannya dari Dural yang pastinya sudah full CNC juga, sangat rapi, sangat baik, dan sangat keren teman-teman. Nah, untuk rel mountingnya ini rel pingkat ini ukuran 22 mm, dan untuk sistem pengisian anginnya atau sistem pengisian mimis maksudnya ini bisa menggunakan dua cara, ada yang single shot dan juga magazine, yang pastinya lebih mudah untuk teman-teman berburu menggunakan magazine teman-teman, karena teman-teman tidak perlu memasukkan pelurunya satu persatu teman-teman. Nah, untuk model kokangnya ini nah sini teman ya, untuk kelebihan dari senapan impor itu di bagian kokang itu biasanya lebih enteng atau lebih ringan dibandingkan senapan-senapan lokal yang pastinya tidak perlu memerlukan tenaga teman-teman untuk mengokangnya teman-teman. Ini enteng banget teman-teman ya, modelnya model tuas besar seperti ini. Dan untuk pendorong mimisnya ini bahannya juga sudah terbuat dari stainless teman-teman. Nah, tinggal seperti ini teman-teman. Nah, enteng banget teman-teman ya. Oke. Lalu lanjut di bagian picu. Untuk picunya di sini modelnya model klasik seperti ini teman-teman. Nah, untuk safety trigger, biasanya nyebutnya kita safety trigger atau pengunci picu, pastinya sudah ada teman-teman. Kalian bisa mendorongnya ke sebelah kanan teman-teman untuk mengunci picunya seperti ini teman-teman ya. Dan teman-teman jika ingin membuka picunya kembali, teman-teman bisa mendorongnya ke sebelah kiri teman-teman. Nah, ini sudah terbuka lagi teman-teman. Nah, pastinya ada kelebihan ada kekurangan juga teman-teman. Nah, kelebihannya banyak banget ya teman-teman pada senapan Greyhound T-Rex ini. Dan untuk salah satu kekurangan pada senapan Greyhound T-Rex ini itu belum ada untuk setelan powernya atau setelan hammernya teman-teman. Jadi teman-teman jika ingin mengatur powernya, teman-teman harus membongkarnya terlebih dahulu dan mengganti per yang ada di dalamnya teman-teman. Nah, oke, lanjut teman-teman ya. Kita lanjut di bagian popor. Nah, untuk popornya ini bahannya dari ABS. Untuk popor pastinya sudah ada setelan pipi atau chick pad kita nyebutnya. Nah, bisa kalian atur sesuai dengan kebutuhan kalian masing-masing teman-teman. Nah, untuk popor dari senapan ini itu ada variasi di sini teman-teman ya. Variasi agar senapan ini itu anti slip atau tidak mudah licin pada saat kalian genggam teman-teman. Nah, oke. Oh ya, untuk relnya itu tidak hanya di atas ini tapi juga ada di bagian bawah sini teman-teman. Nah, ini untuk pemasangan bipod seperti ini teman-teman. Nah, ini untuk bipodnya ini tidak ikut ya teman-teman. Ini untuk bipod ini dijual sendiri, kita hanya tampilkan seperti ini agar teman-teman tahu jika senapan PCP Greyhound T-Rex klasik ini bisa dipasangkan bipod seperti ini teman-teman. Oke. Untuk senapan ini itu digolongkan atau merupakan salah satu senapan yang cukup ringan teman-teman. Nah, untuk bobot dari senapan ini itu hanya di 3 kiloan saja, lebih sedikit teman-teman, 3,15 kiloan teman-teman. Dan untuk panjang keseluruhan dari senapan ini itu ada di 1 meteran lebih sedikit teman-teman. Oke. Dan untuk klaim pabriknya, senapan ini bisa menghasilkan 1500-an FPS teman-teman. Itu klaim dari pabrik Greyhound itu sendiri teman-teman. Nah, oke, tanpa basa-basi lagi teman-teman, oke, kita akan tes akurasi dari senapan PCP Greyhound T-Rex model klasik ini teman-teman. Oke, lanjut kita ke medan tempurnya di belakang sana teman-teman. Let's go. Oke teman-teman, kita sudah berpindah ke tempat biasanya kita ngetes atau kita bertempur ya teman-teman ya. Nah, sebelumnya saya pernah mengetes akurasi dari senapan Greyhound T-Rex tapi yang versi bullpup-nya teman-teman. Nah, sekarang kita akan tes yang versi popor klasiknya teman-teman. Nah, di sini saya akan coba dengan metode jepit terlebih dahulu teman-teman. Di sana atau di depan sana sudah saya siapkan kertas kosong untuk mengecek apakah senapan ini bisa menghasilkan satu titik saja teman-teman atau bisa bergeser teman-teman. Oke, kita coba ke tembakan yang pertama.
kita kencengin dulu teman-teman. Kita pasin tengah-tengah ya teman-teman ya. Oke, sudah pas tengah. Oke, sudah kencang teman-teman. Kita coba teman-teman ya, di 3 kali tembakan saja. Apakah bisa menghasilkan 1 titik? Tembakan pertama teman-teman. Tembakan kedua. Tembakan kedua tetap di titik yang sama. Tembakan ketiga tetap di titik yang sama. Kita coba 5 kali tembakan saja. Tembakan keempat teman-teman, tetap di 1 titik. Tembakan terakhir, apakah bisa tetap di titik yang sama? Oke, hanya 1 titik saja teman-teman ya, membuktikan jika senapan PCP Greyhound T-Rex klasik ini sudah sangat baik untuk akurasinya. Oke, kita tes lainnya. Kita akan menembak metal silhouette. Ada di depan sana teman-teman, ada 4 bidikan. Kita coba yang paling besar ke yang paling kecil teman-teman. Oke, let's go. Oke teman-teman, di depan sana sudah saya siapkan 4 bidikan target atau 4 apa ya, bentuk hewan teman-teman. Dari yang paling kiri, yang paling besar, kita tembak ke yang paling kecil atau yang paling kanan. Kita langsung saja ke tembakan yang pertama teman-teman. Oh ya, di sini saya menggunakan mimis ini teman-teman, mimis impor juga, mimis Hercules yang ukurannya 13,6 green. Kalian juga bisa order di toko kami teman-teman ya. Oke, kita langsung saja ke tembakan yang pertama teman-teman. Oke, kena teman-teman ya. Kita ke paling kita yang ke kanan ya. Kurang jelas itu bentuknya apa. Nah. Oke, agak meleset teman-teman ya. Oke, disclaimer dulu teman-teman. Sebenarnya saya tidak terlalu jago untuk menembak. Jadi mohon maaf jika tidak kena sasaran atau sasarannya meleset. Nah, kita coba lagi teman-teman yang bidikan kedua tadi. Oke, tetap meleset teman-teman ya. Kita ke kanannya saja langsung. Kita malah yang ke paling kecil ya teman-teman. Oke, malah kena teman-teman. Kita ke kanannya atau ke yang paling kecil teman-teman. Apakah saya bisa langsung kena teman-teman, ataukah perlu mencoba beberapa kali percobaan? Bismillahirrahmanirrahim ya teman-teman ya. Oke, meleset teman-teman. Kita coba lagi. Cuacanya agak panas teman-teman, agak berkeringat saya. Oke, kita cari posisi paling enak. Oke, kena teman-teman ya. Saya masih penasaran dengan bidikan yang kedua tadi. Bentuknya hewan itu kalau nggak salah. Kita tembak saja biar kena semuanya teman-teman. Oke, agak meleset. Itu kemungkinan metal silhouette-nya agak seret teman-teman. Jadi ketika terkena tembakan itu tidak bisa muter ya teman-teman ya. Oke, tapi overall untuk akurasinya sudah mantap dan bisa mengenai target sekecil itu dengan jarak kurang lebih ada di 15 meteran ini teman-teman. Nah, kurang lebih 15-20 meteran ini teman-teman, bisa mengenai jarak sekecil itu teman-teman. Oke, kita tes tembak apa ya lagi ya teman-teman ya. Oke teman-teman, di depan sana sudah saya siapkan 3 potongan besi hulu. Kita coba tembak satu persatu teman-teman. Nah, oke, kita langsung saja teman-teman.
Oke, kita ke yang paling kiri terlebih dahulu teman-teman. Oke, kita nanti coba cek teman-teman ya. Kita coba kanannya. Kita nanti cek apakah bisa menembus besi holonya untuk mimisnya. Oke, kita kanannya lagi teman-teman, atau yang terakhir. Lalu kita ambil hasilnya, kita tunjukkan ke kalian. Oke, kita coba cek teman-teman ya, bagaimana untuk hasilnya. Sebentar. Oke, ini teman-teman ya untuk hasilnya. Ini yang pertama tadi bisa tembus teman-teman seperti ini, dan untuk yang keduanya ini bisa tembus juga. Lalu ini teman ya, bisa tembus. Ini yang bidikan kedua. Lalu untuk yang terakhir pastinya juga tembus juga teman-teman. Oke, membuktikan jika power dari senapan PCP Greyhound T-Rex Classic ini bisa untuk buruan big game ataupun hama babi dan sejenisnya teman-teman. Oke teman-teman, itu dia tes akurasi dari senapan PCP Greyhound T-Rex Classic ini. Dan untuk akurasinya bisa kalian nilai sendiri apakah sudah bagus. Dan untuk harga dari senapan ini itu kita bandrolnya di harga Rp4.200.000 saja untuk teman-teman yang ingin COD. Dan teman-teman yang ingin lebih murah dari Rp4.200.000, teman-teman bisa transfer lunas ke rekening langsung kita, atau transfer lunas ya teman-teman dengan harga Rp4.000.000 saja. Nah, bagaimana teman-teman, bisa kalian pilih sendiri apakah teman-teman ingin COD ataukah teman-teman ingin lebih murah dengan transfer lunas. Dan untuk sistem apa ya teman-teman, sistem packing di tempat kita itu sudah menggunakan kayu teman-teman. Nah, jadi unit kita bungkus dengan bubble wrap, lalu kita kasih kardus, lalu kita baru packing kayu yang pastinya siap kirim ke seluruh Indonesia dengan keadaan aman teman-teman. Semoga video ini membantu untuk sobat bedilus yang sedang mencari senapan. Jangan lupa tinggalkan like, komen, dan subscribe-nya agar teman-teman tidak ketinggalan dengan video saya selanjutnya dan promo menarik dari saya di video saya selanjutnya. Sekian dari saya Galih Prayogo. Sampai jumpa di video saya selanjutnya. Salam Hunters Indonesia.